Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, masih semangat hari ini? Hari ini Bu Umi akan mengajak anak-anak untuk membahas soal uji coba ujian sekolah ilmu pengetahuan alam. Mari kita bahas soal-soal uji coba ujian sekolah ya. Semangat! Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ini gambar burung apa ya kira-kira? Nah, pertanyaannya adalah bentuk paruh burung di atas berfungsi. Jadi fungsi dari paruh burung ini buat apa? Nah, ini adalah paruh dari burung kolibri, ya. Fungsinya adalah untuk menghisap nektar. Jadi ini burung kolibri, ya. Kemudian misalnya untuk mencabik daging burung apa? Ada pada burung elang. Kemudian mencari ikan atau untuk naruh ikan nih di paruhnya itu adalah burung pelikan. Kemudian makan biji-bijian ini burung pipit. Nah, nanti kalian bisa cari gambar sendiri, elang, pelikan, pipit itu seperti apa bentuk paruhnya. Kemudian soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Di sini pertanyaannya adalah fungsi daun. Fungsi daun pada tumbuhan di atas apa? Nah, fungsi daun pada tumbuhan di atas adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Itu fungsi daun. Kemudian kita bahas yang lain juga. Alat perkembangbiakan itu fungsi dari bunga. Kemudian menyimpan cadangan. Ini ada di beberapa tempat ya. Bisa ada di akar atau bisa juga ada di batang. Tergantung tumbuhan apanya. Kemudian bisa juga menyerap unsur hara, ini tugasnya dari akar. Nah, lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar. Ini gambar apa? Anak-anak tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar unta. Cara penyesuaian diri, yang ditanya cara penyesuaian dirinya ya. Cara penyesuaian diri dari hewan unta ini apa? A. Makan banyak rumput untuk menyimpan dalam perut. Salah ya. Yang B. Mempunyai bulu tebal. Bulunya tebal untuk melindungi tubuh dari panas matahari. Betulkah? Bukan juga. Ya. Kemudian yang ketiga. Punya leher panjang untuk makan pucuk kayak jerapah ya. Bukan ya. Nah, berarti jawabannya yang D. Minum air yang dalam jumlah banyak dan disimpan di dalam tubuh. Itu cara penyesuaian diri unta. Lanjut. 4. Ini ada enceng gondok. Kemudian pertanyaannya menyesuaikan diri dengan cara. Enceng gondok menyesuaikan diri dengan cara apa? Enceng gondok menyesuaikan diri dengan yang A. Batangnya berongga untuk membantu menyimpan cadangan air. Bukan ya. Batangnya berongga bukan untuk menyimpan cadangan air. Kemudian yang B. Memiliki pangkal tangkai dan daun menggembung untuk mengapung di air. Bisa jadi. Kita lihat yang C. Daunnya lebar dan licin untuk mengurangi penguapan. Mengurangi penguapan salah ya. Justru kalau enceng gondok itu mempercepat penguapan. Kemudian memiliki akar tunjang untuk menyerap zat hara dalam tanah. Salah, karena enceng gondok ada di air. Berarti jawabannya yang B. Enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun menggembung untuk mengapung di air. Lanjut soal nomor 5. Ini daur hidup hewan atau metamorfosis. Perhatikan tahapan daur hidup yang tepat. Ada gambar 1, ada gambar 2. Nah, kita disuruh mencari perbandingan. Gambar 1 dulu kita bahas. Gambar 1 ini gambar apa? Tahukah kalian? Ini gambar nyamuk. Oke, gambar yang kedua, ini gambar capung ya. Capung. Nah, nyamuk itu apa? Metamorfosis sempurna. Sedangkan pada capung, metamorfosis tidak sempurna. Nah, tahapannya kalau pada nyamuk apa? Telur, larva, pupa,
imago atau nyamuk dewasa. Sedangkan pada capung, telur, kemudian nimfa, dan imago. Oke. Yang sama Bu Umi beri tanda. Yang sama telur. Yang sama ya. Telur sama. Imago sama. Ada di keduanya. Imago sama. Oke, sekarang kita cek ABC-nya. Nyamuk dan capung mengalami metamorfosis sempurna. Samakah? Tidak ya, satu sempurna, satu tidak sempurna. Berarti beda. Ini salah berarti. Salah kita coret kalau udah tahu salah. Hanya nyamuk yang mengalami metamorfosis sempurna. Betul? Nyamuk yang sempurna? Oke, kita beri tanda dulu. Nyamuk tidak mengalami tahapan larva. Nyamuk tidak mengalami tahapan larva. Di sini nyamuk ada larvanya ya. Tuh larva, ada nyamuk. Berarti ini salah. Kemudian nyamuk tidak menghasilkan telur. Apakah betul? Nyamuk capung. Di sini capung ada telurnya, ya. Capung ada telur. Berarti yang D salah. Berarti jawabannya apa? Hanya nyamuk yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi pahami gambarnya, harus bisa menentukan mana metamorfosis sempurna dan mana yang tidak sempurna. Ya, ini pupa ya, bukan pupas. Oke. Lanjut. Perhatikan gambar, di sini ada gambar jaring-jaring makanan, kemudian pertanyaannya adalah rantai makanan yang mungkin terbentuk. Ya, rantai makanan yang mungkin terbentuk. Nah, rantai makanannya selalu dimulai dari produsen. Produsennya adalah tumbuhan. Ini padi, burung, kucing. Berarti ini sudah jelas salah. Kalau sudah jelas salah, coret biar tidak bikin kita bingung ya. Paling depan harus tumbuhan atau produsen. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Di sini padi, ya. Padi itu hanya bisa ke burung dan ke tikus, ya. Padi, ke burung, dan ke tikus. Kita coba dulu yang pertama. Padi, tikus, burung. Ya. Kita coba ya. Padi, tikus, burung. Salah ya, karena burung hanya bercabang ke tikus hanya bercabang ke musang dan ke elang. Berarti yang ini salah. Kita coba yang A, padi, tikus, burung elang, pengurai. Ya. Oke, padi, tikus, burung elang, dan pengurai. Yang B tadi salah karena burung bukan dimakan kucing ya, tapi burungnya dimakan musang. Berarti nomor 6 jawabannya yang A. Selain padi, tikus, burung elang, dan pengurai, kita juga bisa buat yang lain. Apa yang bisa kita buat? Coba kita buat yang lain ya. Padi, kalau yang burung bisa dimakan musang. Kemudian musang bisa dimakan elang, pengurai. Dan anak-anak juga masih bisa bikin rantai makanan yang lain juga. Ya. Nah, kemudian yang lain nomor 7, nomor berikutnya. Di sini kita diminta untuk melihat ada rantai makanan ya, nomor 7. Ada jaring-jaring makanan. Kemudian di sini ditanya peran ayam, tikus, burung, elang. Nah, ayam, tikus, burung, elang. Mari kita cek dulu perannya dari masing-masing ya. Ayam, tikus, burung, elang. Nah, kita tulis di bawahnya dulu saja. Ayam, apalagi tikus, kemudian burung, elang. Nah, ayam bisa jadi konsumen berapa? Nah, ayam ini kalau dari pohon, kemudian ke ulat 1, ayam berarti konsumen 2. Bu tulis K2. Kemudian apakah bisa dari rantai makanan yang lain?
rumput, kemudian belalang, belalang ayam. Berarti belalang 1, ayamnya 2. Tetap kedua. Oke, sekarang tikus, kita cek lagi tikus. Di sini sebagai dari rumput langsung ke tikus, berarti tikusnya konsumen 1. Burung elang konsumen berapa? Kalau dari pohon dimakan ulat, berarti ulat 1, ayam 2, ayam dimakan elang, berarti elang bisa jadi konsumen 3. Elang bisa jadi konsumen 3. Tapi kalau dari sini, kita cek lagi ya. Misalnya dari rumput tikus. Tikus di sini langsung dimakan elang, berarti elang juga bisa jadi K2. Ya, elang juga bisa jadi K2. Keempat bisa nggak? Coba ya, kita cek 1, 2, 3. Oke ya, berarti kita langsung cek ke ABC-nya ya. Di sini ayam K2. Ayam K2 ini bisa jadi. Ini ayam K1 sudah pasti salah. Ini ayam K3 udah pasti salah. Ayam K2 bisa jadi. Sekarang tikus K1. Tikus K1 bisa jadi. Yang udah dicoret, yang ini B sama C nggak usah dipikirin karena udah salah ya. Nah, sekarang yang D, tikus K3 salah. Berarti ini elang masuk ke K3. Betul nggak tadi? Betul juga ya, berarti jawabannya yang ini. Yang A ya. Yang D berarti salah. Oke, lanjut. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah contoh dari perkembangbiakan tumbuhan ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Di sini yang gambar pertama itu apa? Gambar pertama adalah pisang. Nah, pisang di sini apa perkembangbiakannya? Pisang ini dengan tunas. Ya, berarti dia vegetatif alami. Yang kedua di sini gambar apa? Anak-anak tahu? Ya, ini gambar cocor bebek. Cocor bebek dengan tunas juga, tapi tunas adventif. Sama dia juga vegetatif alami. Oke, tinggal kita cocokkan ke pernyataan yang di bawah. Pohon pisang dengan cara mencangkok, jelas salah, coret. Pohon pisang dengan tunas bisa jadi benar. Cocor bebek berkembang biak dengan mencangkok, salah ya, kita coret lagi. Pohon pisang tunas, betul. Cocor bebek tunas adventif, betul. Yang ketiga D, pisang biji, cocor bebek merunduk, salah. Berarti ketemu jawabannya yang C jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini ada gambar bebek dan juga gambar kambing. Apa cara perkembangbiakannya? Bebek apa? Bebek bertelur, betul. Bebek bertelur, kemudian kambing beranak, betul ya. Bertelur nama lainnya apa? Ovipar. Sedangkan beranak nama lainnya vivipar ya. Kemudian yang ke-10, ciri fisik yang tampak pada remaja laki-laki saat puber. Remaja laki-laki dada membidang? Oke. Tumbuh rambut di ketiak? Ada. Suara nyaring ini punya perempuan. Kalau laki-laki suaranya memberat. Pinggul membesar? Perempuan juga. Tumbuh jakun? Betul, laki-laki. Berarti di sini jawabannya 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Oke. Lanjut ya. 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa ini? Nah, sirip dan ekor pada hewan fungsinya buat apa? Ini gambar ikan, berarti gunanya jelas ya untuk
berenang. 12. Cara memelihara kesehatan, ya, kesehatan alat gerak manusia, ya. Bagaimana cara memeliharanya? Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari, kebiasaan sikap tubuh yang salah bukan, mengurangi asupan vitamin D justru kita butuh, mengurangi kandungan kalsium kita butuh, berarti jawabannya yang A. Ya, memelihara kesehatan alat gerak. Lanjut 13. Nah, 13 di sini gambar yang ditunjuk adalah gambar alveolus. Berarti ada apa di sini? Ada tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Kemudian 14. Cara yang harus dihindari, ya. Cara yang harus dihindari agar organ pernafasan tetap sehat. Apa yang harus dihindari? Perbanyak minum air mineral, perbanyak mengkonsumsi sayuran hijau, menggunakan masker, ya. Apa yang dihindari? Yang dihindari adalah perbanyak merokok. Nggak boleh ya merokok. Lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut, organ pencernaan yang ditunjuk oleh tanda panah. Nah, yang diberi tanda panah ini adalah usus besar. Berarti apa fungsinya? Fungsi dari usus besar ini adalah menyerap kelebihan air, ya. Yang D, menyerap kelebihan air. Nah, tripsin lipase ini ada di pankreas. Sari-sari makanan di usus 12 jari. Kemudian asam klorida ada di lambung. 16. Cara memelihara organ pencernaan yang tepat adalah yang mana? Yang tepat adalah olahraga terus-menerus. Tidak ya, salah ya. Olahraga boleh, tapi secukupnya. Makan teratur ya. Minum teh manis tidak. Makan makanan yang bergizi iya. Menjaga sirkulasi di rumah ini untuk pernafasan. Mandi 2 kali sehari untuk kulit. Berarti jawabannya 2 dan 4. Yang B. Lanjut. Sembelit. Nah, sembelit merupakan gangguan organ pencernaan yang ditandai dengan sulitnya buang air besar. Penyebab terjadinya adalah apa? Kurangnya makanan berserat. Ya, sembelit. Jadi kita susah buang air besar karena kurang makanan berserat. Lanjut 18. Perhatikan gambar peredaran darah di bawah ini. Peredaran darah yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah, ini yang panah. Panahnya itu menunjukkan yang bagian bawah. Ingat ya, BB, bawah bilik. Bilik adalah fungsinya memompa. Nah, berarti antara B dan C ya. Karena ini bilik kiri berarti fungsinya adalah memompa ke seluruh tubuh. Memompa ke seluruh tubuh. Lanjut. Di sini yang ditanya adalah cara memelihara kesehatan jantung. Bagaimana cara memelihara kesehatan jantung? Kalau misalkan kita bingung, kita langsung saja cari yang salah dulu. Nah, misalnya mengunyah makanan dengan benar. Ini untuk lambung ya, berarti yang ada nomor 5-nya salah. Ya, yang ada nomor 5-nya salah. Karena mengunyah makanan dengan benar itu untuk lambung. Kemudian makan tepat waktu sama, ini untuk lambung supaya nggak kena mah. Berarti yang satu salah, yang ada angka satunya salah. Berarti jawabannya yang B. 2, 3, dan 4. Tidur cukup, atur pola makan supaya nggak obesitas, dan hindari asap rokok. Lanjut. Manfaat bunyi pantul dalam bidang kesehatan. Ya, bunyi pantul dalam bidang kesehatan itu apa? Gunanya adalah untuk melakukan pemeriksaan medis ultrasonografi pada ibu hamil. Ya. Lanjut. 21. Sifat cahaya pada gambar di atas menunjukkan cahaya apa? Di sini
Ada gelas, kemudian gelasnya diisi air dan dimasukkan pensil. Pensilnya terlihat patah. Nah, pensil terlihat patah di sini adalah sifat cahaya. Cahaya dapat dibiaskan. Diuraikan itu pelangi merambat lurus. Kita ngelihat lilin di ujung dengan karton-karton yang dilubangi, menembus benda bening, terjadinya bayangan. Kemudian kita bisa lampu senter bisa menembus gelas kaca, itu menembus benda bening. Kemudian lanjut, ada sebuah alat yang biasa digunakan oleh tukang reparasi jam. Nah, tukang reparasi jam untuk melihat bagian mesin jam tangan yang rusak. Alat yang dimaksud apa? Alat bantunya di sini untuk tukang reparasi jam adalah lup. Nah, kalau mikroskop untuk melihat benda-benda yang kecil, periskop untuk melihat benda yang kalau kita di kapal selam ya, untuk melihat benda yang ada di permukaan. Kemudian teropong bisa untuk melihat benda luar angkasa seperti bintang, planet. 23. Perpindahan panas yang terjadi pada gambar ini apa? Ini air bisa mendidih ya, air bisa mendidih karena pancinya panas. Nah, ini nomor 23 perpindahannya adalah secara konduksi. Kalau radiasi itu panas matahari bisa sampai ke kita, kemudian panasnya api unggun bisa kita rasakan. Kalau konveksi, angin darat, angin laut, kemudian air mendidih tapi airnya bergerak-gerak, itu konveksi. Kalau mengaduk kopi itu konduksi. Lanjut 24 jawabannya adalah yang D. Jawabannya yang D. Kenapa gelas yang tadinya tersusun seperti pada gambar 1 itu bisa terlepas ketika dikasih air panas? Karena gelas B itu kan kena air panas duluan, dia memuai duluan, makanya gelas A bisa diambil karena gelas B-nya memuai duluan. 25, kompas menggunakan magnet bentuk jarum. Pemanfaatan kompas dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk penunjuk arah. Ini manfaat dari kompas. 26, benda yang pada gambar di atas yang dapat ditarik magnet adalah 1 ember plastik, tidak bisa. 2, ini sepertinya besi ya. Bisa. Besi atau karet? Oh, karet. Nomor 2 karet, berarti tidak bisa. Nomor 3 kain, tidak bisa. Nomor 4 paku, berarti jawabannya yang paku. 27, di sini pertanyaannya adalah pasangan yang tepat antara kegiatan dengan gaya yang bekerja. Ya. Pasangan yang tepat kegiatan dengan gaya yang bekerja. Kita cek. Nomor 1 plastisin, berarti gaya dapat mengubah bentuk. Yang mana berarti? 1 mengubah bentuk berarti C. Ya. 1C, kita langsung cek aja di ABC-nya. 1C betul. 1B udah pasti salah. 1D salah. 1A salah. Berarti jawabannya yang A. Oke. Ya, nomor 27. Sekarang 28. Seorang anak akan menggeser meja belajarnya. Untuk memudahkan dan meringankan pekerjaannya yang dilakukan anak tersebut adalah supaya anak bisa mudah menggeser meja belajar. Apa yang dia lakukan? Pada kaki meja diberi keset, meminta bantuan teman, menggunakan linggis, ditarik menggunakan tambang. Ini adalah pemanfaatan dari gaya gesek ya. Supaya mudah berjalan mejanya, berarti gaya geseknya harus kecil, harus licin. Kita bantu dengan cara memberi keset pada kaki meja yang A. 29. Manfaat sumber energi panas yang berasal dari matahari. Energi panas bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian. 30. Perubahan energi, ini adalah gambar blender. Perubahan energi yang terjadi adalah listrik berubah menjadi gerak. Yang B, kalau listrik jadi bunyi misalnya pada tap radio, listrik jadi cahaya pada lampu, listrik jadi panas bisa magicom, kompor listrik, oven ya. 31, ini gambar magicom.
Perubahan bentuk energi yang terjadi apa? Kalau magicom itu berarti listrik ke panas, betul. Yang A, listrik ke gerak, bisa blender, mixer, bor listrik ya. Listrik ke bunyi bisa apa? Tadi tape recorder bisa, speaker, listrik ke cahaya bisa lampu. Kemudian 32, ini gambar colokan listrik ya, atau steker ya namanya ya, colokan listrik buat nyolokin stop kontak ya. Buat nyolokin listrik ya, buat nyolokin listriknya. Fungsinya apa alat ini? Nah, ini colokan ya, colokan listrik. 32, fungsinya adalah C, tempat menyambungkan dari berbagai alat listrik ya. Itu yang C. Di video pembahasan kisi-kisi juga Bumi udah bahas alat-alat listrik ya. Bisa dipahami lebih lanjut di video pembahasan kisi-kisi. Lanjut 33, ini adalah penyaluran energi listrik. Nah, penyaluran energi listrik itu adalah dari pembangkit dulu ya. Ini pembangkit, kemudian transmisi, saluran distribusi dan konsumen. Ingat, di pembangkit ada generator yang fungsinya adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. 34, UP yang tepat menjaga kelestarian sumber daya alam di laut. Nah, di laut bagaimana kita menjaganya? Menggunakan pukat harimau tidak boleh. Menggunakan bahan peledak juga tidak boleh. Menjaga kebersihan di sekitar laut, ya. Tidak mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut juga tidak ya. Kita boleh mengambil tapi dengan cara yang bijaksana. Berarti jawabannya yang C. 35, beberapa tahun terakhir telah terjadi penebangan hutan secara besar-besaran. Akibatnya tanah mengalami kesulitan untuk menyimpan air saat turun hujan. Hal yang terjadi jika hujan turun berkepanjangan, hutannya gundul, tanah nggak bisa nyimpan air. Kemudian kalau hujan turun berkepanjangan, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah bisa terjadi longsor dan menimpa penduduk sekitar. Ya karena hujan terus-terusan, tanahnya nggak ada yang ngikat, ya nggak ada akar, jadi bisa terjadi longsor. 36, di suatu daerah terdapat sungainya kotor, ya, hitam, baunya tak sedap. Nah, sebuah pabrik membuang limbah industrinya ke sungai. Pertanyaannya, kegiatan tersebut dapat mengganggu siklus air. Karena apa? Nah, ketika di suatu daerah itu banyak pabrik, siklus air akan terganggu. Terganggunya adalah bisa menimbulkan hujan asam. Ini bisa menyebabkan tumbuhan mati ya. Kalau tumbuhan mati nanti tidak ada penguapan secara transpirasi. Kemudian 37, ini anggota tata surya yang ditunjuk tanda panah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ini tata surya yang ke nomor berapa di depan? 1, 2, 3, 4. 4 ya, yang keempat. Berarti dia Merkurius, Mephebuma, Mars. Nah, Mars itu yang mana Mars? Yang C ya, dijuluki sebagai planet merah. Planet terbesar yang A apa? Planet terbesar adalah Jupiter. Planet terjauh dari matahari? Neptunus. Mempunyai satu satelit alami bulan? Bumi. Berarti jawabannya yang C. Lanjut 38. Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Planet mempunyai cahaya sendiri, salah. Planet tidak bisa memancarkan cahaya, hanya memantulkan. Bintang selalu berpindah tempat posisinya di langit? Tidak juga ya. Komet mempunyai ekor yang selalu menjauhi matahari? Ya. Asteroid berukuran besar? Tidak. Berarti jawabannya 38 yang C. Lanjut 39.
Rotasi bumi mengakibatkan peristiwa-peristiwa. Nah, rotasi bumi kita cek. Siang dan malam? Ya. Perubahan musim? No, ini revolusi. Perbedaan waktu? Ya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat? Ini gerak semu harian matahari, betul. Perbedaan lamanya siang dan malam adalah revolusi. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4. Berarti jawabannya yang B. Soal terakhir. Nah, ini adalah salah satu gambar gerhana. Ada matahari di tengah yang paling kecil, berarti dia bulan. Matahari, bulan, dan bumi. Bulannya di tengah, berarti dia gerhana matahari. Berarti yang bulan kita coret. Ya, yang bulan kita coret karena sudah pasti salah. Nah, oke, ya. Di sini terjadi gerhana matahari, ya. Gerhana matahari. Di sini terjadi gerhana matahari ketika bulan berada di titik terjauh dari bumi, ya. Titik terjauh dari bumi, sehingga di sini ada perpanjangan dari umbranya. Umbranya ada perpanjangannya. Berarti di sini adalah terjadi gerhana matahari cincin, ya. Kalau gerhana matahari total tidak ada atumbra di sini, langsung di umbranya. Ya, seperti itu. Itu untuk pembahasan hari ini. Tetap semangat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.